Selamat pagi pendidik, peneliti, pengabdi. Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Agus Anggayana pada segmen akreditasi program studi. Hal yang paling ditunggu oleh dosen dan sahabat-sahabat sekalian untuk menjalankan asesmen lapangan adalah panduan. Kenapa panduan? Bayangkan kalau kita melakukan sesuatu tanpa panduan, kita tidak akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ban PT sudah menjelaskan secara rinci pada website Ban PT apa yang harus kita lakukan saat asesmen lapangan secara daring. Nah, ini baru. Kenapa? Karena tidak bisa dilangsungkan asesmen lapangan secara tatap muka untuk menghindari persebaran virus COVID-19. Maka dari itu, Ban PT mengeluarkan panduannya pada web resmi Ban PT dan saya akan berusaha untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan saat asesmen lapangan. Pada panduan asesmen lapangan ini dibagi menjadi dua. Jika sahabat-sahabat sekalian saat mengajukan pada Sabtu masih menggunakan 7 standar, maka asesmen lapangan secara daring ini juga mengacu pada panduan 7 standar. Bagaimana jika sahabat sekalian mengajukan akreditasi program studi pada Sabtu menggunakan 9 kriteria? Maka asesmen lapangan secara daring juga dilakukan menggunakan 9 kriteria. Jadi jangan sampai salah paham ya, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi atau kesalahpahaman antara tim akreditasi, asesor, dan juga asesor. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu kita harus memahami panduan asesmen lapangan secara daring ini, online. Kebetulan di tempat saya bekerja, home base saya pada Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, saat ini program studi Tata Boga diakreditasi. Program studi Tata Boga ini diajukan sudah lama dan menggunakan 7 standar. Maka dari itu, pada penjelasan video kali ini, saya akan menjelaskan menggunakan 7 standar, fokus pada 7 standar. Nanti ada program studi akomodasi tersebut masih menunggu proses jadwal AL untuk divisitasi. Program studi akomodasi menggunakan 9 kriteria. Tunggu video 9 kriteria. Pada panduan asesmen lapangan secara daring ini meliputi bagian A yaitu latar belakang, bagian B rasional, bagian C itu dasar kebijakan, bagian D prinsip dasar, bagian E adalah bagian alir asesmen lapangan secara daring. Bagian ini menjelaskan bagaimana proses-proses dari pengajuan pada Sabtu, lalu masuk ke Dewan Eksekutif, lalu Ban PT mengajukan penawaran kepada asesor, asesor menerima atau tidak, prosesnya sampai di mana, di sinilah di bagian alir ini. Saya suka bagian alir ini karena dibuat simple oleh Ban PT, sehingga kita bisa mengetahui secara cepat, cermat, tuntas. Di bagian F, tahapan asesmen lapangan secara daring. Tahapan-tahapannya di sana menjelaskan data dukung akreditasi prodi APS 7 standar. Pada data-data ini dijelaskan dokumen-dokumen apa saja yang harus ditautkan untuk dilaporkan dan untuk bisa diakses oleh asesor, sehingga asesor bisa mengaksesnya secara daring sebelum pertemuan visitasi secara daring dilakukan. Agenda kegiatan juga ini penting. Agenda kegiatan 7 standar itu beda dengan agenda kegiatan 9 kriteria. Maka dari itu saksikan video ini dari awal hingga akhir. Sahabat-sahabat kalian, semoga dilancarkan proses akreditasinya, akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi. Saya doakan semoga sukses menjadi program studi yang unggul, berprestasi, sehingga tamatan anak didik kita bisa diterima di industri dengan baik. Masa pandemi jangan sampai mengecilkan semangat kita. Kita harus lebih semangat lagi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Like video ini jika video ini bermanfaat bagi Anda. Komen pada kolom komentar. Ingat subscribe dan hidupkan notifikasinya. Sahabat-sahabat sekalian dapat mengikuti video-video ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Sehat selalu untuk kita dan terima kasih. Oke, kita mulai dengan panduan asesmen lapangan secara daring edisi kedua September 2020. Ini adalah edisi yang terbaru untuk saat ini. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2020. Sudah saya highlight kuning yang penting-penting. Di sini ada kata pengantar. Dewan Eksekutif DE, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Ban PT mengambil langkah untuk dilaksanakan asesmen lapangan secara daring karena kunjungan ke perguruan tinggi tidak dapat dilakukan selama masa pandemi coronavirus disease
2019 COVID-19 yang diikuti dengan kebijakan physical distancing dan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Ini kata mengantar, saya highlight yang penting-penting. Jadi untuk beberapa caption bisa di pause video ini atau di download, saya akan cantumkan di deskripsi. Latar belakang. Nah, tahap evaluasi data dan informasi merupakan proses penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh pemimpin perguruan tinggi ke Ban PT. Dalam evaluasi tersebut, asesor Ban PT menggunakan data dan informasi di PD Dikti dan dokumen lain yang diajukan oleh perguruan tinggi. Jadi, data di PD Dikti harus data yang termutakhir, yang terbaru, diupdate. Sebagai mana telah diatur dalam peraturan Ban PT Perban PT nomor 2 tahun 2017, proses akreditasi dilandasi oleh prinsip dasar independen, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam proses asesmen lapangan, panel asesor memiliki independensi dalam melakukan penilaian tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun, jadi independen. Dalam asesmen lapangan, panel asesor ditugaskan oleh Dewan Eksekutif Ban PT untuk melakukan kunjungan lapangan sesuai dengan ketentuan dalam instrumen yang digunakan. Dalam keadaan normal, kegiatan asesmen lapangan dilakukan oleh asesor dengan mengunjungi lokasi perguruan tinggi. Ini yang keadaan normal, face-to-face mode, dengan jadwal dan agenda kegiatan sesuai dengan ketentuan instrumen akreditasi yang digunakan. Namun demikian, terhitung sejak Maret 2019, kunjungan ke perguruan tinggi tidak dapat dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. Belum ada kejelasan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir dan kapan kebijakan physical distancing serta pengendalian transportasi akan dicabut. Dewan Eksekutif Ban PT mengambil langkah untuk melaksanakan asesmen lapangan secara daring. Terkait dengan hal tersebut, Dewan Eksekutif perlu menyusun panduan asesmen lapangan secara daring untuk membimbing, dan kita jelas panduannya mengerjakan apa, proses-prosesnya jelas sehingga tidak ada keraguan maupun keriuhan antara tim akreditasi. Pada rasional, asesmen lapangan harus dilakukan untuk mengkonfirmasi data dan informasi yang diajukan perguruan tinggi, menjamin bahwa proses akreditasi dilakukan secara independen, akurat, objektif, transparan, akuntabel, tidak berpihakan, kredibel, menyeluruh, efektif, dan efisien. Perban PT nomor 2 tahun 2017. Pertanggungjawaban publik, kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Asesmen lapangan secara langsung face-to-face mode tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat karena ini COVID tadi. Adanya ketidakpastian yang tinggi. Nah, itu kan kapan berakhirnya masa darurat COVID-19. Teknologi informasi dan komunikasi telah memadai untuk memfasilitasi dilakukan AL daring. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah dasar kebijakan, beberapa aturan, bisa sahabat-sahabat sekalian baca. Nah, ini prinsip dasar. Selanjutnya, prinsip dasar pelaksanaan asesmen lapangan secara daring tetap mengacu pada ketentuan pelaksanaan asesmen lapangan sesuai instrumen yang digunakan, yaitu instrumen akreditasi 7 standar. Jadi pada panduan ini saya memfokuskan khusus untuk akreditasi 7 standar. Nah, kita khususnya di Prodi Tata Boga akan divisitasi program studi Tata Boga, yang dimana program studi ini menggunakan studi standar. Pada prinsipnya, seluruh kegiatan asesmen dilakukan sesuai jadwal dan agenda kegiatan dalam instrumen akreditasi yang digunakan. Proses wawancara, konfirmasi data, dan informasi dilakukan secara video conference and modality online meeting yang ditetapkan Ban PT. Data dukung pelaksanaan asesmen lapangan secara daring harus disediakan dalam bentuk soft copy. Soft copy, ingat, ini soft copy dan disimpan dalam sistem informasi perguruan tinggi, informasi perguruan tinggi, dan atau sistem penyimpanan lain yang tersedia seperti cloud atau Google Drive. Asesor diberikan akses atas data dan informasi tersebut. Diberikan akses sama seperti saat pengajuan akreditasi jurnal di Arjuna.
username dan password asesor dapat kita berikan username dan password OJS sehingga asesor dapat masuk pada OJS tersebut. Kalau ini untuk Google Drive, kita berikan linknya, tautannya. Pemimpin perguruan tinggi atau UPPS wajib menandatangani pernyataan dan bertanggung jawab atas validitas seluruh data informasi yang disediakan serta keabsahan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses asesmen. Surat pernyataan asesmen lapangan juga. Nah, ini adalah bagan alir asesmen lapangan secara daring. Kurang A ya ini. Kegiatan asesmen lapangan secara daring usulan dengan instrumen 7 standar. Jadi saya fokuskan pada instrumen 7 standar. Kegiatan asesmen lapangan secara daring untuk usulan dengan instrumen 7 standar dilakukan mengikuti alur dalam bagan berikut. Ya, alur pertama adalah Dewan Eksekutif BAN PT memulai. Dewan Eksekutif menyampaikan penawaran dan meminta persetujuan pelaksanaan AL daring ke perguruan tinggi dan asesor. AL daring ya, asesmen lapangan daring. Perguruan tinggi juga bisa menolak jika tidak berkenan untuk melakukan asesmen lapangan secara daring. Tapi dengan konsekuensi waktu program studi apakah masih bisa atau masih aktif pada tahun ini akreditasi perguruan studi tersebut. Kalau tidak ya mau bagaimana lagi. Daring ini juga menghemat waktu dan biaya. Nah, memulainya seperti ini, garis ini. Lalu setuju, perguruan tinggi menyampaikan persetujuan pelaksanaan AL daring ke BAN PT setuju, maka bisa diteruskan. Kalau tidak setuju, maka akan kembali ke BAN PT ini. Tidak setuju mungkin akan menunggu hingga COVID-19 ini dinyatakan tidak ada atau bisa diselesaikan, atau BAN PT bisa menugaskan asesor secara visitasi. Ya, yang jelas kapan kita tidak tahu juga. Jika sudah setuju, bagan alirnya akan menuju ya ini. DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke PT perguruan tinggi dan asesor. Biasanya dilakukan nih H-10 hari atau H-7 hari. Memuat informasi tanggal pelaksanaan panel asesor, pembiayaan, dan permintaan ke PT untuk mengunggah semua data dukung akreditasi ke Google Drive dan menyampaikan link akses ke asesor serta menyampaikan nomor kontak PIC kegiatan asesmen lapangan ke asesor. Jika sudah beres di sini, kemana? Oke, saat itu perguruan tinggi sudah menyampaikan ya, lalu di sini Dewan Eksekutif BAN PT juga meneruskan iya, setuju asesor menyampaikan persetujuan dan juga perguruan tinggi menyampaikan persetujuan, maka bisalah sampai di sini bagannya. Jika tidak setuju saat asesor menyampaikan persetujuan. Nah, di sini di kolom 3 asesor menyampaikan persetujuan pelaksanaan AL daring, mungkin ada halangan, asesor bisa juga menolaknya, dan maka dikembalikan lagi ke Dewan Eksekutif BAN PT. Selanjutnya Dewan Eksekutif BAN PT akan menugaskan lagi asesor. Setelah mendapatkan asesor yang tepat, baru bisa bertemu di sini. Dewan Eksekutif menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke PT dan asesor, seperti itu. Jika sahabat sekalian bingung, bisa tuliskan komentar pada kolom komentar di bawahnya. Selanjutnya, jika sudah setuju, perguruan tinggi menerima pemberitahuan AL. Ya, seperti inilah, menerima pemberitahuan AL dengan operator Sabto menerima surat tugas asesor, lalu pemberitahuan AL, kode etik. Selanjutnya DE, asesor menerima surat tugas dari DE juga, perguruan tinggi menerima pemberitahuan AL, ya sama-sama. Asesor mengunduh dokumen keuangan dan format penilaian AL, format penilaian asesmen lapangan.
Lalu perguruan tinggi menyampaikan link akses ke Google Drive dan asesmen lapangan ke asesor. Nah, inilah yang harus kita lakukan sekarang. Perguruan tinggi menyampaikan link akses ke Google Drive dan asesmen lapangan ke asesor. Setelah itu, asesor mengakses semua data dukung akreditasi yang disampaikan PT. Asesor di sini posisinya mengecek semuanya sebelum hari H visitasi secara daring. Asesor melakukan konsolidasi pra asesmen lapangan. Nah, di sini H-3 biasanya. Dilakukan dengan video conference dengan agenda penyiapan laporan akar terkonsolidasi dan kesepakatan butir-butir yang akan dilakukan klarifikasi serta draft berita acara visitasi. Selanjutnya, asesor menyiapkan daftar butir-butir yang akan diklarifikasi ke PT melalui PIC. Nah, di sini asesor ya, asesor punya peran pelaksanaan. Saya menyiapkan daftar butir-butir yang akan diklarifikasi ke PT melalui PIC. H-2 digunakan untuk membantu PT UPPS atau program studi menyiapkan data atau informasi yang diperlukan asesor. Selanjutnya, perguruan tinggi menyiapkan data atau informasi yang diperlukan asesor. Nah, mulailah asesor asesmen lapangan mulailah. Perguruan tinggi sudah menyiapkan data dan informasi yang diperlukan asesor. Jadi tidak hari H baru menyiapkan datanya, tidak, harus H-. Nah, seperti ini. Pada asesmen lapangan, asesor melakukan asesmen lapangan dan membuat berita acara asesmen lapangan sesuai format instrumen yang digunakan. Agenda terlampir hari H atau H+1 dilakukan dengan video conference. DE menugaskan validator. Dewan Eksekutif menugaskan validator. Ini tugasnya DE. Setelah itu, validator melakukan proses validasi. Sini validator ya. Di sini adalah kolom validator. Validasi. Asesor melakukan perbaikan laporan akreditasi. Ini peran asesor memperbaiki. Seperti ini, validator menyetujui laporan akreditasi. Jika tidak disetujui, akan kembali ke asesor. Jika disetujui, maka ya. Selanjutnya, penetapan hasil akreditasi. Di sini di nomor. DE menetapkan, Dewan Eksekutif menetapkan hasil akreditasi berupa peringkat akreditasi atau tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi di sini. Jika memenuhi akreditasi, ya, maka DE menerbitkan keputusan tentang peringkat akreditasi. Jika tidak, DE menyampaikan hasil akreditasi ke Ban PT tidak terakreditasi. Itu sudah pasti dan jelas. Prosesnya selesai. Selanjutnya, kalau ini kegiatan asesmen lapangan secara daring usulan dengan instrumen, nah, tadi 7 kriteria ya. Kita fokus pada 7 standar. Tadi 7 standar maksudnya. Nah, tahapan asesmen lapangan secara daring. Mulai pertama, persiapan asesmen lapangan secara daring. Poin untuk Dewan Eksekutif Ban PT sebelum pelaksanaan asesmen lapangan secara daring, selain menyiapkan hal-hal yang diatur dalam panduan asesmen lapangan sesuai instrumen yang digunakan, DE Ban PT juga harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, menyampaikan penawaran dan meminta persetujuan pelaksanaan asesmen lapangan secara daring ke perguruan tinggi dan asesor. Menyiapkan video conference host, menyiapkan pengantian biaya paket data internet atau kuota sesuai peraturan yang berlaku. Lalu persiapan asesmen lapangan secara daring untuk asesor. Sebelum pelaksanaan asesmen lapangan secara daring, selain menyiapkan hal-hal yang diatur dalam panduan asesmen lapangan sesuai instrumen yang digunakan, asesor juga harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Menyampaikan persetujuan pelaksanaan asesmen lapangan secara daring ke Dewan Eksekutif Ban PT, mengusulkan jadwal AL di Sabtu paling lambat 2 hari sebelum rencana AL dilakukan, mengakses semua data dukung akreditasi yang disampaikan perguruan tinggi, melakukan konsolidasi pra-asesmen lapangan paling lambat pada H-3 sebelum asesmen lapangan secara daring dilaksanakan, meminta update data ke perguruan tinggi jika terjadi perubahan tahun sekarang, TS maksudnya, menggunakan data terupdate berdasarkan TS tahun penuh terakhir pada saat AL dilakukan, menyampaikan butir-butir yang akan diklarifikasi ke perguruan tinggi melalui person in charge paling lambat H-2 sebelum asesmen lapangan secara daring dilaksanakan. Selanjutnya, perguruan tinggi. Persiapan asesmen lapangan daring untuk perguruan tinggi. Sebelum pelaksanaan asesmen lapangan secara daring, selain menyiapkan hal-hal yang diatur
Dalam panduan asesmen lapangan sesuai instrumen yang digunakan, perguruan tinggi juga harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menunjuk narah hubung PIC dan menginformasikannya ke panel asesor segera setelah surat pemberitahuan AL diterima atau paling lambat H-3 sebelum kegiatan asesmen dilakukan. Mengupdate dokumen akreditasi secara lengkap, disertai summary perubahan data atau informasi yang relevan jika terjadi perubahan TS. Selanjutnya, menyediakan seluruh data dukung asesmen lapangan dengan cara mengunggah atau menyimpan dalam sistem informasi dan aksesnya disampaikan ke asesor paling lambat pada H-1 sebelum asesmen dilaksanakan. Data dukung yang harus disediakan tersaji dalam tabel A dan B dengan catatan bahwa masing-masing jenis data informasi disimpan dalam folder terpisah sesuai nomor, tabel, butir, identitas lain yang diperlukan. Itu yang saya jelaskan tadi, jangan sampai semua dokumen-dokumennya terhambur sehingga menjadi hambar. Asesor sulit mengetahui mana data-datanya. Jenis dokumen yang harus disediakan memang mengacu pada instrumen 7 standar karena instrumen APS 9, APT 9 memberikan kebebasan untuk melakukan evaluasi sesuai kebutuhan atau kekhasan PS atau PT tersebut. Perguruan tinggi dapat memberikan dokumen sejenis atau menambahkan dokumen lain yang relevan. Penomoran atau penamaan dokumen dimaksudkan untuk mempermudah asesor memeriksa dokumen yang disediakan PS. Nah, ini penomoran, penamaannya itu biar mudah. Hidup ini susah. Bagi yang susah, jangan dibuat susah. Menyiapkan semua pihak yang akan terlibat dalam AL sesuai protokol COVID-19. Daftar peserta setiap sesi disampaikan ke asesor paling lambat H-1. Menandatangani pernyataan bertanggung jawab atas validasi seluruh data informasi yang disediakan serta keabsahan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses asesmen. Menyiapkan link akses data dukung asesmen lapangan ke asesor. Menyiapkan data informasi tambahan yang diperlukan asesor jika diminta, sesuai butir-butir yang telah disampaikan oleh asesor ke perguruan tinggi. Selanjutnya, menyiapkan rencana cadangan guna mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi selama asesmen lapangan secara daring. Kita nggak tahu ya, mungkin terkait listrik mati, koneksi internet, koneksinya hilang, itu lari, tadi mana harus kita cari, dan ketidakhadiran pihak yang terlibat. Bagaimana ya kalau asesmen lapangan sepi? Data dukung akreditasi perguruan tinggi APT mengacu pada instrumen 7 standar untuk APT 3.0 dapat disiapkan jenis atau nama dokumen lain yang relevan. Ini APT ya, perguruan tinggi. Jadi kita skip karena kita fokus pada program studi. Nah, ini dia. Data dukung akreditasi program studi APS 7 standar untuk APS 4.0 dapat disiapkan jenis atau nama dokumen lain yang relevan. Itu 7 standar ya. UPPS, nomor butir. Nah, nanti dipolder-polderkan pada Google Drive keterangan fotokopi SK pendirian fakultas atau sekolah tinggi. 2.1.1 dokumen Renstra dan Renov fakultas sekolah tinggi. 2.1 dokumen SOP yang terkait dengan data pamong. 2.5 dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas atau sekolah tinggi. Selanjutnya pada nomor 5, nomor butir 3.1.1 dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup 1. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru 2. Kriteria penerimaan mahasiswa baru 3. Prosedur penerimaan mahasiswa baru 4. Instrumen penerimaan mahasiswa baru 5. Sistem pengambilan keputusan. Selanjutnya nomor 6 butir 5.1 dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum. Nomor 7 6.1.1 laporan keuangan fakultas sekolah tinggi dalam 3 tahun terakhir. Sistem pengambilan keputusan 6 5.1 butir 5.1 dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum. 7 6 dalam butir 6.1.1 laporan keuangan fakultas atau sekolah tinggi dalam 3 tahun terakhir. Nomor 8 butir 6.4 daftar software yang berlisensi petunjuk pemanfaatan SIM. Nomor 9 butir 7.1.1 hasil penelitian daftar judul yang judulnya ada dalam borang. Jadi harus sesuai ya.
Pada nomor 10, butir 7.2.1 hasil pelayanan atau pengaduan kepada masyarakat, daftar judul yang jumlah judulnya ada dalam borang. Nomor 11, butir 7.3.1 dokumen pendukung kegiatan kerjasama fakultas atau sekolah tinggi dengan instansi dalam negeri. Nomor 12, pada butir 7.3.2 dokumen pendukung kegiatan kerjasama fakultas sekolah tinggi dengan instansi luar negeri. Selanjutnya program studi. Pada nomor 13, butir 2.1 dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan disediakan oleh UPPS. Nomor 14, poin 2.4, butir 2.4 dokumen tentang jaminan mutu disediakan oleh UPPS. Lalu nomor 5, poin 2.5 dokumen kuesioner dan hasil kajian program pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Ini program studi. Nomor 16, butir 3.1.1 daftar lulusan dalam 5 tahun terakhir termasuk IPK. Nomor 17, butir 3.2 dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa disediakan oleh UPPS. Nomor 18, butir 3.3.1 dokumen kuesioner dan hasil kinerja lulusan oleh pihak pengguna. Nomor 19, butir 3.4 laporan kegiatan himpunan alumni. Nomor 20, butir 4.1 pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan disediakan oleh UPPS. Nomor 21, butir 4.2.1 pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan disediakan oleh UPPS. Nomor 22, butir 4.2.2 bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat. Nomor 23, butir 4.3.1 fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahlian sesuai dengan program studi. Nomor 24, butir 4.3.2 fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang program studi. Nomor 25, butir 4.1 fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. Selanjutnya nomor 26, nomor butir 4.5.3 bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah, lokakarya, penataran, workshop, atau pagelaran, atau pameran, atau peragaan. Nomor 27, nomor butir 4.5.4 butir pencapaian prestasi, reputasi dosen, atau reputasi dosen. Nomor 28, poin butir 4.5.5 fotokopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau profesi. Nomor 29, butir 4.6.1 fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan. Lalu nomor 30, butir 5.1.2.2 silabus dan SAP tiap mata kuliah. Nomor 31, butir 5.1.4 modul praktikum atau praktek untuk setiap kegiatan praktikum atau praktek. Nomor 32, butir 5.2 dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum. Nomor 33, butir 5.3.1 dokumen pendukung monitoring perkuliahan. Nomor 34, butir 5.3.2 contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian berikut silabusnya. Nomor 35, butir 5.5.1 panduan pembimbingan tugas akhir disediakan oleh UPPS. Nomor 36, butir 5.5.2 dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa. Nomor 37, butir 6.1 notulen rapat atau bukti keterlibatan program studi dalam merencanakan anggaran dan pengelolaan dana. Nomor 38, butir 6.2.2 kontrak penelitian. Nomor 39, butir 6.4.1 daftar pustaka yang relevan dengan program studi yang dipilah berdasarkan kategorinya. Nomor 40, butir 6.5.1 daftar software yang berlisensi petunjuk pemanfaatan SIM disediakan oleh UPPS. Nomor 41, butir 7.1.1 hasil penelitian rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian yang jumlah judulnya ada dalam borang.
Nomor 42, butir 7.1.2 daftar nama mahasiswa, dosen, dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen. Nomor 43, pada butir 7.1.4 surat paten, haki atau keterangan sejenis. Nomor 44, pada butir 7.2.1 hasil pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat, rekapitulasi judul dan dokumen laporan PKM yang jumlah judulnya ada dalam borang. Nomor 45, nomor butir 7.3.1 dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri disediakan oleh UPPS. Nomor 46, nomor butir 7.3.2 dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri disediakan oleh UPPS. Nomor 47, dokumentasi video. Ini penting, fasilitas terpusat, laboratorium, perpustakaan, pengelolaan sistem informasi. Lalu lecture atau lab work atau research. Selanjutnya ruang dosen dan tenaga kependidikan. Video dokumentasi, selanjutnya fasilitas umum, UKM, dan fasilitas pendukung lainnya disediakan oleh UPPS. Ini videonya tanpa jeda, tanpa skip. Pada poin selanjutnya, pelaksanaan asesmen lapangan secara daring. Pada tahap pelaksanaan asesmen lapangan secara daring, baik asesor maupun perguruan tinggi harus berpedoman pada panduan asesmen lapangan sesuai instrumen yang digunakan. Jadi kalau di luar instrumen, kaidah-kaidahnya itu tidak tepat. Pada saat asesmen lapangan, asesor harus mempelajari jawaban yang disamakan oleh perguruan tinggi. Atas butir-butir telah dimintakan klarifikasi sehingga penggunaan waktu menjadi lebih efisien. Nah, ini dia agenda yang harus kita perhatikan. Agenda kegiatan asesmen lapangan secara daring untuk akreditasi perguruan tinggi. Bukan. Ini untuk perguruan tinggi ya. Kita langsung fokus ke program studinya. Nah, ini dia agenda kegiatan asesmen lapangan secara daring untuk akreditasi program studi. Agenda kegiatan asesmen lapangan secara daring untuk akreditasi program studi baik untuk instrumen 7 standar maupun IAPS 4.0 adalah sebagai berikut. Hari pertama, apa yang dilakukan di hari pertama? Apa yang dilakukan? Pukul 8.00 08.15 sesi pembukaan asesmen. Agenda pembukaan asesmen, pengenalan panel asesor, pembacaan dan penandatanganan pernyataan asesmen lapangan. Pihak yang terlibat adalah asesor, pimpinan UPPS, undangan. Pada pukul 8.15 sampai 9.30 sesi dengan pimpinan unit pengelola program studi. Ini pimpinan unit pengelola program studi. Ingat, pimpinan unit pengelola program studi UPPS. Konfirmasi terkait agendanya, konfirmasi terkait rencana pengembangan UPPS, sistem tata pamong, sistem pengelolaan, capaian UPPS yang dilaporkan, dan rencana pengembangan PS yang diakreditasi. Pihak yang terlibat pimpinan UPPS dan ketua atau koordinator program studi. Pada pukul 9.30 hingga pukul 11 sesi konfirmasi data LKPS atau Excel Data PS. Agendanya penetapan data LKPS final yang akan dijadikan dasar penilaian butir kuantitatif. Pihak yang terlibat adalah pimpinan UPPS, pelaksana penjaminan mutu di UPPS, tim akreditasi, pengelola sistem informasi. Dilanjutkan pukul 11 hingga 12 sesi dengan pelaksanaan penjaminan mutu internal. Penjaminan mutu ya. Penjaminan mutu internal. Agendanya adalah konfirmasi pelaksanaan, hasil dan efektivitas proses SPMI di UPPS yang meliputi seluruh siklus PPEPP. Pengecekan dokumen standar, manual, instrumen atau tools, dan laporan berkala hasil SPMI di unit pengelola program studi. Pelaksanaan penjaminan mutu di UPPS atau lembaga fungsi sejenis pihak yang terlibat ya. Lalu di pukul 12 hingga 13 ISOMA. Hari pertama lanjut.
setelah siang. Kita harus tetap semangat karena kita harus semangat. Ini kapan ngopinya ya? Nggak ada sesi kok minum kopi, nggak ada. Kita bawa saja kopi. Pukul 13 hingga 15 sesi dengan tim akreditasi, konfirmasi data dan informasi dalam laporan evaluasi diri LED Borang 3A agendanya. Pihak yang terlibat tim akreditasi, sudah jelas tim akreditasi ya. Pukul 15 hingga pukul 16 sesi dengan middle itu pertengahan. Wow. Manajemen di UPPS. Agendanya adalah konfirmasi aspek yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi untuk area fungsional, program akademik, tridharma, dan pengelolaan sumber daya SDM, keuangan aset dan fasilitas, serta sistem informasi. Pihak yang terlibat ketua laboratorium, kelompok keahlian sejenis, unit layanan informasi ilmiah. Dilanjutkan pukul 16 hingga 17 sesi dengan alumni dan pengguna eksternal. Agendanya adalah konfirmasi harapan, kepuasan atau masukan dari stakeholder eksternal terkait output unit pengelola program studi. Pihak yang terlibat adalah pemerintah, masyarakat, pihak swasta yang relevan, dan alumni. Wow, itu hari pertama hingga pukul 17. Kalau bisa ya, kondisip harus benar-benar waktunya dimanfaatkan dengan baik karena itu pendek sekali. Maka dari itu tetap fokus pada permintaan-permintaan wajibnya. Unggah dengan rapi agar filing bagus. Di hari kedua pukul 8 hingga pukul 9 sesi dengan dosen, konfirmasi kinerja, keterlibatan, pelayanan, dan kepuasan dosen. Yang terlibat adalah dosen. Pukul 9 hingga 10 sesi dengan tenaga kependidikan, konfirmasi kinerja, keterlibatan, pelayanan, dan kepuasan tenaga kependidikan yang terlibat. Lalu di pukul 10 hingga 11 adalah sesi dengan mahasiswa dengan agenda konfirmasi keterlibatan, prestasi, pelayanan, dan kepuasan mahasiswa. Yang terlibat adalah mahasiswa. Pukul 11 hingga 13, wah, kapan istirahatnya, isomanya? Ini bener nggak sih ya? Ya, kita ikuti sesuai dengan panduan. Pukul 11 hingga 13 kerja mandiri tim asesor menyiapkan draft berita acara dan rekomendasi hasil akreditasi panel asesor. Pukul 13 hingga 15 penyampaian feedback dan penandatanganan berita acara AL asesmen lapangan, penyampaian berita acara ke pimpinan UPPS dan pengecekan berita acara asesmen lapangan oleh pimpinan PT, panel asesor, pimpinan UPPS, dan tim akreditasi. Wow, ini adalah waktu-waktu yang menegangkan, apakah terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kalau terakreditasi hasilnya seperti apa? Pukul 15 hingga 15.30 wrap up, penandatanganan berita acara asesmen lapangan dan wrap up. Yang terlibat adalah panel asesor, pimpinan UPPS, dan undangan. Seperti itu kegiatannya 2 hari. Selanjutnya poin 3, pelaporan hasil asesmen lapangan secara daring. Pada tahap pelaporan asesmen lapangan secara daring, baik asesor, Dewan Eksekutif BNPT maupun perguruan tinggi harus berpedoman pada panduan asesmen lapangan sesuai instrumen yang digunakan. Ya, inilah yang paling kita tunggu-tunggu dan nanti-nanti, yaitu penutup. Penutupnya, salah satu tahap penting dalam proses akreditasi adalah melakukan asesmen lapangan untuk memverifikasi, memvalidasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dokumen akreditasi. Asesmen lapangan secara daring dimulai dengan tahapan pra-asesmen yang dilakukan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan asesmen lapangan secara daring dan diikuti proses asesmen yang dilakukan selama 2 hari kerja penuh melalui video conference dengan modalitas yang ditetapkan BNPT. Asesmen lapangan secara daring dilakukan oleh panel asesor yang terdiri atas 2 orang atau lebih pakar sejawat peer group yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi dan memiliki bidang keahlian atau keilmuan yang relevan. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan panel asesor dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan asesmen lapangan secara daring. Habis.
Itu semua yang sudah saya usahakan secara ringkas panduan asesmen lapangan secara daring khusus untuk 7 standar dan khusus untuk program studi. Semoga video ini bermanfaat. Jika sahabat sekalian mendapatkan manfaat dari video ini, mohon untuk klik like dan komen di kolom komentar di bawah. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau masih ragu, jangan lupa untuk subscribe, hidupkan notifikasi loncengnya, dan share. Kita bagikan pengetahuan untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih, saya Iwan Agus Anggada. Sampai berjumpa pada video berikutnya.